Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, para penguji UKIN PPG Daljab 2025. Perkenalkan, nama saya Susi Maria Muharam. Saya seorang mahasiswi PPG Daljab di Universitas Negeri Sumatera Medan dengan NIM 031424711272. Saya seorang guru di MTS Tajul Falah, Tasikmalaya, dan insya Allah pada hari ini akan melaksanakan praktek video pembelajaran dengan membawakan materi sholat jamaah qashar di kelas 7 guna untuk memenuhi tugas uji kinerja dalam PPG Daljab 2025. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tujuan pembelajaran pada materi jamaah qashar kali ini yaitu ada 4. 1. Mengetahui ketentuan jamaah dan qashar. 2. Menentukan sholat yang bisa dijamaah dan qashar. 3. Menguraikan tata cara sholat jamaah qashar. 4. Mengetahui syarat dan rukun dalam jamaah qashar. Dapat dipahami? Dapat. Sebelum lanjut materi, Ibu akan melaksanakan asesmen awal dulu untuk
kelompok. Dia dan kawan-kawan sebelah sini kelompok 1 ya. Ucu dan kawan-kawan kelompok 2, sedangkan Fadil, Miftah dan kawan-kawan kelompok 3. Setelah dibagi kelompok, kalian yang pertama harus bekerja sama dengan baik. Kalian harus semangat mencari solusi dan mencari jawaban nanti ketika ibu memberikan studi kasus untuk satu kelompok masing-masing. Siap? Siap. Semangat. Kira-kira kalau misalkan dari Cikalong ke Cikatomas, kita bisa nggak ya kalau melaksanakan sholat jamaah dan qashar? Siapa yang tahu alasannya? Saya, Bu. Iya, dia bagus. Karena jalannya kurang dari 80 km. Iya, bagus karena dari Cikalong ke Cikatomas itu dekat. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat jamaah. Tangan buat dia. Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran mengenai materi jamaah qashar. Mari kita simak sama-sama ya. Ya. Silakan kalian simak video pembelajaran di depan dan kalian nanti simpulkan per kelompok masing-masing. Siap? Ya. Sholat jamaah dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamaah dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamaah dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamaah dan qashar? Pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Setelah kalian menyimak video yang ibu sajikan tentang materi sholat jamaah dan qashar, nah sekarang ibu akan membagikan satu kelompok, satu studi kasus. Kalian cari jawaban dan solusinya. Nanti akan ibu persilahkan untuk presentasi setiap kelompok menjelaskan tentang hasil diskusi dan kawan-kawannya. Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik untuk menjawab dan mencari solusi dari setiap studi kasus yang ibu sajikan di kertas. Siap? Ya. Semangat? Semangat. Coba studi kasus di sana, lihat dari kasus itu kalian cari jawaban dan solusinya. Silakan kerjakan studi kasusnya di sana dari pelajaran yang sudah kalian pahami mengenai jamaah dan qashar. Nanti presentasikan ke depan ya. Bu Miss ya ini. Ayo siap, bagus. Bagaimana sudah? Sudah. Ada kendala? Tidak. Berarti sudah siap presentasi ya? Ya. Pertama yaitu kelompok 1, kelompok 3.
seorang mahasiswi Tasikmalaya mengqashar sholat maghrib dan menjamak takdim dengan lisan. Bagaimana hukum sholat sani? Kemukakan alasannya. Jawabannya adalah untuk mengqashar sholat hukumnya tidak sah, karena sholat yang bisa diqashar hanya berjumlah 4 rakaat saja, sedangkan sholat maghrib jumlah rakaatnya hanya 3. Dari presentasi kelompok 1, siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Ucu, mau bertanya apa? Ahmad sedang dalam perjalanan menuju Cirebon untuk berziarah ke makam para wali. Ketika dalam perjalanan, Ahmad berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dan bermaksud untuk menjamak takdim beserta isya. Kemudian Ahmad bermakmum kepada mumi yang menyempurnakan sholatnya. Bagaimana hukum sholat Ahmad? Bagus pertanyaan dari Ucu. Jadi kelompok 2 yang diwakili oleh Ucu bertanya bagaimana apabila kita bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Ayo silakan kelompok 1 jawab. Jawabannya adalah tidak sah, karena orang yang menjamak qashar sholat hanya bisa bermakmum kepada orang yang sama dalam pelaksanaan sholatnya. Bagus, bagaimana? Ya, tangan. Jadi tidak boleh ya ketika kita sholat jamak dan qashar bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholatnya. Oke, dapat mengerti? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang Ibu sampaikan tentang sholat jamak dan qashar, barangkali anak-anak yang hebat ada yang mau bertanya, silakan siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Fadil. Apakah bisa kalau kita melaksanakan sholat jamak qashar tanpa bepergian? Bagus pertanyaannya. Tepuk tangan buat Fadil. Nah, tadi kan sholat jamak dan qashar itu bisa dilaksanakan ketika kita sedang berada di perjalanan. Tapi ada satu rukhsah bisa melaksanakan jamak qashar ketika hujan lebat. Ketika apa? Kalian bisa lihat di fokus. Syarat jamak ketika hujan ada 2. 1, sholat dilaksanakan dengan berjamaah di masjid yang jaraknya jauh menurut standar yang sekiranya merepotkan ketika berjalan menuju masjid. Yang kedua, hujan berlangsung di awal dari 2 sholat dan ketika salamnya sholat pertama. Jadi kita bisa melaksanakan sholat jamak tapi khusus jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak boleh. Khusus jamak takdim ketika hujan lebat kita berada di masjid mau sholat berjamaah, diperkirakan kalau kita pulang ke rumah kita tidak bisa lagi sholat berjamaah di masjid, maka kita bisa melaksanakan sholat jamak qashar dengan jamak takdim meskipun kita tidak sedang bepergian. Setelah kita melaksanakan pembelajaran materi jamak dan qashar, sekarang kita akan menyimpulkan dari materi tersebut. Yang pertama, apa kelompok 1? Salat dan rukun dalam jamak qashar. Syarat dan rukun dalam jamak qashar. Sekarang silakan kelompok 3 untuk menyimpulkan materi jamak qashar tentang Sholat yang bisa dijamak dan diqashar. ya, sholat yang bisa dijamak sholat apa saja? Zuhur, Asar, terus Isya, bagus. Sholat yang bisa diqashar sholat apa saja? Zuhur, Asar, Isya. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Ibu mau nanya, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Terima kasih ya, kalian sudah pada hebat. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan melakukan tes formatif, membagikan lembaran LKPD. Nanti kalian isi di bawah sini
Nanti Ibu akan tanya kalian ketika sudah selesai kumpulkan. Siap? Apa yang dimaksud sholat jamaah? Ada yang sulit nggak? Gimana, sudah selesai? Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini tentang materi jamaah dan qashar telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian. Didoakan kalian menjadi anak-anak yang sukses, paham agama,